saya harus dioperasi. Tetapi record medisnya di rumah sakit Telogerjo kan ada bahwa saya ada kista, ada miom, seharusnya operasi. Dokter kaget waktu melihat hasil pemeriksaan saya USG, kista saya hilang, kemudian miom saya mengecil. Itu berapa senti, Sila? Berapa senti, boleh tahu? Kalau kistanya sudah 7, Ci. Miomnya 6,5, tinggal waktu itu hanya tinggal 2,5 atau 2,3. Saya waktu itu, Ci Lisen, sebenarnya inilah kenapa hidup kita sebenarnya diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan dan pilihan dan pilihan. Kalau kita memilih benar, memutuskan sesuatu yang benar, maka kita akan terus naik. Tetapi kalau kita diperhadapkan pada sebuah pilihan dan kita salah memilih, walaupun mungkin kita cukup rajin, cukup giat, cukup berkomitmen, cukup berapi-api, mungkin akan terhambat. Bahkan beberapa leader saya seperti di Bandung, mereka turun ke jalan-jalan, ke mana sih, ke pasar. Ini produk bagus, ini bisa ini, mereka beli, oke, ketemu di rumah saya, dibuka demo seperti itu sih. Jadi memang harus seperti itu. Jadi tidak ada sebuah kemuliaan tanpa perjuangan, itu tidak ada. Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo. Ketemu lagi dengan saya Lilis Jaya, atau teman-teman biasa panggil saya Lisen ya. Saya dari Bandung. Teman-teman kalau ada yang mampir ke Bandung boleh ya kontak-kontak, nanti kita ngopi-ngopi bareng deh. Kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman kita yang udah hadir. Tadi saya lihat ada Ibu Ida. Wah, selamat malam Bu Ida. Ada Pak Budi, selamat malam. Ada Pak Mike, ada Ibu Melisa, ada Ibu Isma, ada Ibu Novita Ravanta. Halo, selamat malam. Malaysia kalau saya nggak salah ya. Pontianak, Pak Suhendrik ya, dari berbagai kota ini kumpul malam hari ini. Oke, kita nggak lama-lama lagi. Saya kenalin dulu bahwa kita sedang ada di acara Atomy Journey ya, acara yang mengupas kisah-kisah dari teman-teman Atomian yang menginspirasi, yang menyemangati, yang membuat kita tadinya lagi lemes jadi on fire lagi ya. Terus udah gitu dari latar belakang macam-macam. Jadi di acara Atomy Journey ini kita jadi tahu bahwa ternyata bisnis Atomy ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan. Ada yang pernah jadi Grab driver, ada yang latar belakangnya babysitter, tapi ada yang sudah menjadi pengusaha yang sukses, ada yang sukses di bisnis insurance, ada pokoknya banyak sekali. Jadi ini benar-benar membuat banyak orang bertanya-tanya kenapa mereka kok mau gitu untuk menjalankan bisnis Atomy. Jadi kita mau dengar kisah-kisah dari teman-teman kita. Dan buat teman-teman yang ketinggalan acara episode Atomy Journey yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa kunjungi YouTube channel saya, Listen and, nanti teman-teman bisa klik like, bisa share juga ke teman-teman yang lain yang mau disemangatin. Terus udah gitu jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya kalau nanti video ini tayang, teman-teman akan dapat pemberitahuan ya. Dan sebentar kita dalam 2 jam ke depan kita akan bincang-bincang dengan speaker kita malam hari ini. Ini luar biasa nih. Siap-siap ya, disemangatin ya teman-teman dari berbagai kota, siap-siap nih, on fire nih malam hari ini ya. Dan kita nanti mohon kerjasamanya buat teman-teman untuk di-mute ya ininya mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya acara. Kalau lupa mute, nanti kami akan mute ya. Mohon izin dulu. Terus udah gitu nanti ada Q&A. Pada saat acara berlangsung, kalau teman-teman ada yang udah mau nanya, udah ada yang penasaran dengan cerita itu, takut keburu lupa, ketik aja langsung di chat. Jadi nanti akan ditanyakan pada saat tanya jawab ya. Jadi kita mau belajar dari leader yang satu ini. Nah, kemudian ada yang udah kenal belum sama speaker kita malam hari ini nih? Ada yang udah kenal? Kalau belum nanti ya dengerin kisahnya ya. Luar biasa, beliau adalah Atomian yang
yang seperti apa yang saya sounding itu ya, sebenarnya upline leadernya sendiri nggak terlalu aktif. Tapi kok bisa ya jadi sukses seperti ini? Nah itu nanti kita mau bincang-bincang dan kita kupas ceritanya. Kita sambut dulu Ibu Sila Kurnia Diamond Master. Silakan Bu Sila, dinyalakan mic-nya. Selamat malam semua. Selamat Apakah suara malam. saya cukup terdengar jelas? Jelas. Terima kasih. Tuh Terima kan, kasih. cantik banget kan? Terima kasih buat Cik Lisen, buat kesempatannya. Sebenarnya saya ini tidak pandai bicara, Cik Lisen. Apalagi bicara terbuka sebagai speaker. Tetapi kali ini, karena saya juga men-challenge diri saya untuk berani bicara, maka saya ambil kesempatan ini karena apa? Karena saya melihat ini Atomic Journey, jadi hanya bercerita tentang kisah saya seperti itu. Semoga kisah saya bisa menginspirasi, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin sebelumnya saya juga minta maaf karena kembali seperti awal bahwa saya bukan good speaker seperti banyak leader di sini. Sebenarnya seperti itu, Cik Lisen. Nah, itu udah keluar tuh rendah hatinya karena semua kita nantinya pasti akan bisa bicara ya. Sila, tentu aja nggak usah khawatir karena memang benar kita masing-masing kan punya kisah masing-masing ya, punya perjalanan masing-masing, dan perjalanan kita nggak bisa sama rata gitu. Nah, kalau soal pengajaran nanti kan dikembalikan ke leadernya masing-masing, betul nggak? Ya, jadi santai aja, kita mau sharing dari kisah Sila ini akan bikin teman-teman jadi tahu kalau punya kesamaan dengan Sila, oh ternyata saya juga bisa. Nah, seperti itu ya Sila ya. Kita mulai ya Sila ya. Oke, sebelumnya nih, mungkin banyak teman-teman yang belum pernah dengar sebenarnya nama Sila Kurnia. Saya sendiri, karena ada yang ngilikitik saya, Sila Kurnia tuh katanya. Jadi saya mencoba berkenalan dengan speaker kita ini dan ternyata luar biasa ya. Nggak salah kalau misalnya ada orang yang mereferensikan Sila. Latar belakang Sila sebelum Atomi, bisnisnya apa nih Sila? Soalnya saya lihat postingannya juga kayak ada merchandise, kayak ada apa. Nah itu bisnisnya apa Sila? Kalau boleh tahu. Saya memiliki bisnis privat berupa pengadaan untuk barang-barang promosi maupun pengadaan seragam. Kebetulan saya memulai bisnis saya itu tahun 2015. Dan puji Tuhan, karena Tuhan percayakan bukan hanya customer lokal, tetapi ada beberapa customer dari luar negeri yang memang saya support untuk pengadaan seragam seperti di Timor Leste. Saya memegang universitas, sekolah, kemudian saya memegang juga radio di sana, juga suplai untuk mungkin kenal Pak Sanana Gusmo ya, jasnya itu saya yang membuat seperti itu. Kemudian untuk yang di Indonesia sendiri kembali semua anugerah karena saya mensuplai untuk Indofood maupun Natasha, LBC, K24, Polytron, dan beberapa perusahaan yang cukup besar. Padahal kalau dilihat, saya memulai semuanya dari nol, dari sebuah kepercayaan sebenarnya. Perusahaan saya tidak besar, tetapi saya memanage itu dengan timing yang cukup ketat, seperti itu. Jadi memang dari awal saya selalu berusaha memegang komitmen, sehingga banyak sekali customer saya yang mereka merasa satisfied dengan komitmen ketepatan waktu maupun kualitas dari produk yang saya hasilkan. Jadi itu mungkin sekilas tentang bisnis saya seperti itu. Dan tetapi walaupun demikian, Cik Lisen, satu bisnis itu terkadang kita tidak bisa prediksi ya. Seperti kemarin terjadi corona, itu secara tiba-tiba itu stuck karena memang semua perusahaan tutup. Kemudian banyak sekali event yang mereka harus batalkan karena aturan pemerintah. Jadi disitulah
sebenarnya nanti saya akan ceritakan bagaimana saat kita peka, saat kita belajar, saat kita berserah pada Tuhan, Tuhan sudah siapkan jalan untuk kita, termasuk salah satunya adalah di Atomi ini. Jadi tidak pernah saya sangka sebelumnya sebenarnya. Ya, luar biasa, benar. Pasti Tuhan sediakan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita ya, saya setuju sekali. Kalau dari rentetan nama-nama brand yang company yang tadi disebut, kayaknya Sila udah nggak kekurangan deh, bukan karena butuh tapi join ke Atomi ya, tapi kayaknya sih udah istilahnya kita kalau mau dibilang kelas kakap lah seperti itu. Kalau boleh tahu Sila domisilinya di kota mana, Sila? Saya di Semarang, Cik Lisen. Di Semarang. Saya pikir kalau yang menyuplai brand-brand besar itu biasanya domisilinya di Jakarta, di Surabaya atau kota-kota besar gitu ya. Ternyata dari Semarang juga ini kualitas produknya bisa diperhitungkan. Jadi kalau sekarang masih berjalan atau enggak bisnisnya? Teman-teman masih berjalan cukup lancar, bahkan ini sudah mulai meningkat lagi sejak sekitar 4 bulan yang lalu, bulan Mei sudah mulai kembali seperti semula, seperti itu. Jadi saya sebenarnya vakum itu hanya 5 bulan, Cik Lisen. Vakum tetapi tidak terlalu banyak, sehingga walaupun demikian saya tidak merumahkan karyawan. Karyawan tetapi hanya tidak take over time aja, seperti itu. Jadi si bisnisnya itu lancar sampai dengan kemarin pandemi? Iya, hanya bulan Januari, mulai Desember akhir Januari, mulai sedikit tetapi masih bisa kita hinder tanpa overtime. Hanya seperti itu. Karena pada saat pandemi berlangsung memang seperti seragam kaos memang berhenti, tetapi waktu itu kan sempat masker itu Indonesia kehabisan ya. Jadi saya diminta oleh banyak rumah sakit bahkan sampai Jakarta Bogor untuk mensuplai pembuatan masker manual sebenarnya. Manual itu seperti apa? Kain? Bukan dari kain spons, tetapi pengerjaannya manual, pakai model jahit seperti itu. Hanya memang omsetnya luar biasa waktu itu, sehingga pada saat upline saya waktu itu menelpon saya, upline buat saya itu upline terbaik saya dari Malaysia menelpon saya setelah sekian lama. Buat saya memulai Atomi itu bukan sesuatu yang luar biasa buat saya. Oke lah, karena enggak enak saja saya ditelepon, jadi oke, saya jalankan. Jadi seperti itu, Cik Lisen. Oh, kalau gitu berarti pada saat bisnis sedang running bagus ya, lagi bagus. Sila dikenalin Atominya tuh gimana tuh ceritanya? Saya sebenarnya kenal Atomi tahun 2018, sebelum Atomi masuk Indonesia. Waktu itu saya dikenalkan Atomi oleh sepupu saya di Jakarta, kemudian dia memperkenalkan ke kakak saya, setelah itu kakak saya memperkenalkan ke saya. Waktu itu pun kondisi usaha saya masih sangat bagus, cuma saya berpikir begini, oke, karena mungkin bisnis adalah hobi saya, jadi saya berpikir oke, tidak ada salahnya saya mencoba bisnis yang baru. Saya coba undang beberapa teman, kemudian saya siapkan, walaupun saya belum tahu apa itu Atomi, tetapi saya waktu itu secara hitungan bisnis ya, saya siapkan pertemuan di sebuah hotel, dengan saya siapkan makanan seperti itu, saya berpikir begini, oke, kalau saya mengundang teman, berarti saya harus siapkan semuanya. Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Disitulah saya berpikir, jumlah biaya yang saya keluarkan untuk sebuah opportunity bisnis, itu bisa dihitung. Kalaupun saya gagal, kegagalannya itu bisa dihitung dalam nilai rupiah. Tetapi, jikalau saya berhasil, opportunity-nya mungkin tidak akan bisa saya hitung. Jadi, saya waktu itu hanya berpikir saya membeli ketidakpastian tentang masa depan saya dengan sebuah ketidakpastiannya itu berupa kemungkinan nilai rupiah yang akan hilang jikalau bisnis ini tidak berhasil, seperti itu. Jadi waktu itu saya siapkan pertemuan yang cukup
baik di sebuah hotel dengan OHP, dengan makan seperti itu, jamuan makan. Dan ya walaupun seperti itu Cik Lisen, saya belum paham benar tentang atomi sejujurnya. Tetapi itu sudah cukup menarik banyak teman saya untuk bergabung seperti itu. Berarti agak sedikit spekulasi, tapi anggaplah merintis sebuah bisnis baru gitu ya. Jadi Betul. perlu pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, seperti itu ya. Jadi Betul. ya secara bisnis wajarlah pada saat itu ya, 2018 itu ya. 2018. Betul. Nah, seberapa antusiasnya itu? Waktu tadi kan bilang teman-temannya udah pada tertarik. Seberapa kira-kira berapa banyak yang bisa diundang dalam satu event? Pertama kali sekitar 30 orang. Kemudian mereka rekrut pada saat pendaftaran, atau mungkin saya dan tim waktu itu saya membentuk 8 orang tim teman dekat saya. Itu kita input new member hampir 2 minggu berturut-turut, dari pagi sampai sore. Karena apa? Karena waktu itu kan jaringan belum terlalu baik juga. Kemudian masih banyak tingkat kesulitannya. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin cuma berapa hari, tetapi karena dulu kita masih belum terlalu paham, jadi kita makan waktu 2 minggu waktu itu. Cukup banyak member sebenarnya Cik Lisen, tetapi kembali sejujurnya, waktu saya memulai itu bukan dengan understanding yang penuh seperti itu. Tapi kenapa bisa belum pemahamannya belum benar, tapi kok berani gitu ya? Maksudnya ya sedikit spekulasi tadi ya, ambil resiko, keluar dana dan sebagainya. Apakah ada leader yang ngebimbing? Karena kan tadi kakak apa segala macam itu, apakah mereka juga turut terlibat aktif? Bimbingannya dari siapa tuh Sila? Sebenarnya tidak ada Cik Lisen. Jadi hanya memperkenalkan, kemudian upline saya, sepupu saya bahkan tidak datang ke Semarang waktu itu. Kemudian upline dari sepupu saya pun hanya datang sekali waktu di hotel, tetapi setelah pendaftaran di bulan, kalau tidak salah Agustus kan mulai buka pendaftaran ya Atomi. Betul. Itu tidak ada yang membimbing sebenarnya, hanya per telepon saja. Per telepon saja. Jadi ya itu sebenarnya seperti itu sih. Tetapi begini, sempat memang di awal saya merasa agak down karena saya melihat saya membawa cukup banyak orang, tetapi saya tidak paham dan tidak ada satupun leader di Indonesia yang menjangkau saya sebenarnya. Tetapi jaringan ini sudah terlanjur jadi gitu loh. Jadi walaupun demikian, saya diajari oleh waktu itu upline saya, Mr. Esti kan juga datang ke Indonesia. Dia mengajari cara home sharing. Saya pun melakukan home sharing, tetapi sampai pemahaman sampai dalam pun saya tidak ada. Jadi home sharing saya hanya memperkenalkan Atomi, kemudian untuk memfollow up saja saya tidak bisa. Hingga itu sampai tahun 2019 saya ikut Sukses Academy, itu pun belum saya paham Atomi, sejujurnya seperti itu. Sampai akhirnya bulan April atau Mei tahun 2020, kembali waktu Mr. Esti menghubungi saya, disitulah beliau bertanya ke saya, Sila, kamu masih mau serius di Atomi tidak? Nah, ini jawaban yang buat saya agak sulit sebenarnya. Kalau dibilang tidak serius, saya sudah punya member, dan beliau juga selalu kalau datang bawa buah tangan, dan itu rasanya kok enggak pantas ya kalau saya mengatakan saya tidak serius, kan seperti itu. Kalau saya mengatakan serius, sejujurnya dari pengalaman tahun 2018 saya dibiarkan sampai 2020, sebenarnya saya tidak ingin seperti itu. Tapi oke lah, saya jawab oke, saya mau serius. Dari situlah sebenarnya saya mulai belajar tentang Atomi. Belajar untuk melihat WhatsApp group, memonitor, kemudian bahkan sampai bulan Juli, saya tidak tahu bagaimana melihat poin. Poin saya berapa untuk pairing saya belum paham Cik Lisen. Juli 2020 belum bisa. Belum bisa. Tapi udah dapat bonus. Udah dapat bonus. Kenapa? Udah dapat bonus. Bonusnya baru dapat sekali, kemudian 2 kali seperti itu.
Sangat Oh, jarang bonusnya. Sudah maksudnya dapat karena sekali kan sebulan gitu, sekali dalam sebulan tidak kayak gitu. Hah? tidak sekali sebulan. Mungkin 4 bulan baru sekali seperti itu. Oh, oke. Wah, ini menarik ya, menarik banget kalau menurut saya. Jadi benar-benar dari yang nggak punya pengetahuan apa-apa, bahkan mungkin teman-teman di sini juga ada yang bahkan mungkin belum pernah dapat pairing atau yang pairingnya masih sekian lama sekali. Nah, ternyata bisa loh ya. Jadi kita simak nih ya, gimana ceritanya seorang Sila Kurnia kok jadi bisa nih mencapai posisi sekarang ini. Kemudian pada saat tadi saya pengen tanya tuh Mister siapa? Mr. SP. Mister ST. Nah, Mister ST, Mister ST itu bagaimana cara menemukan sila? Maksud saya kenal silanya itu gimana tuh? Karena pertama kali datang ke Semarang, upline saya dari Jakarta, dia bersama dengan Mr. ST. Mungkin Mr. ST waktu itu melihat, mungkin kalau orang-orang lain ya, dia home sharing mungkin di rumah kecil, mungkin karena dia melihat saya di sebuah hotel, mungkin dia melihat, oh ini mungkin serius, mungkin ada potensi, sebenarnya melihatnya seperti itu. Tetapi saya sendiri tidak yakin sebenarnya ya, karena itulah beliau menurut saya satu-satunya upline saya yang tidak pernah menyerah dengan saya. Walaupun saya diundang Sukses Academy pun tidak serius seperti itu, tapi hanya beliau yang saya lihat tidak pernah menyerah dengan saya. Jadi kalau saya ada saat ini, itu juga menurut saya ya itu karena beliau, karena jasa beliau, karena kesabaran beliau seperti itu. Nah, itu bisa diterapkan oleh kita semua juga di sini ya. Berarti kita juga jangan sampai lelah, jangan pernah bosan untuk misalnya pada saat teman kita atau sahabat kita misalnya belum tergerak, belum mau maju, kita jangan lupa kontak lagi. Siapa tahu ternyata dia baru bergeraknya nanti gitu ya. Sekian tahun kemudian gitu. Nah, ini kalau hitung dari 2018 ke 2020 aja Sila belum apa-apa loh. Nah, terus apa yang membuat Sila akhirnya begitu dikontak sama Mr. ST tadi? Sila, kamu mau serius enggak? Nah, apa yang akhirnya membuat Sila jadi mau serius? Padahal saat itu berarti bisnis lagi berjalan lancar ya. Nah, biasanya kan kita nggak mau ya kalau, aduh nggak ada waktu ini aja abisin waktu kita gitu ya, ini perlu konsentrasi. Tapi kenapa Sila masih mau melirik apa sih yang diomongin sama Mr. ST? Sebenarnya alasannya simple, Ci Lisen. Karena kalau orang Jawa bilang ewu pekewuh, nggak enak arti aja. Keluar deh. Tuh, jadi rasanya nggak sopan banget ya kalau ngomong nggak serius. Padahal beliau sudah pernah datang ke Semarang. Kalau datang juga bawa oleh-oleh. Aku kayaknya ngomong nggak serius, kok nggak enak, ya sudah saya coba. Sebenarnya hanya seperti itu. Nah, setelah saya coba di bulan Mei sampai bulan Juli itu saya dapat bonus 1 kali, Ci Lisen. Sorry, Mei dan Juni. Bonus 1 kali, berarti 2 bulan hanya berbonus 1 kali. Waktu saya lihat, saya hanya bergumam seperti ini, Ci Lisen. Ya lumayan buat jajan anak, hanya itu aja. Karena udah istilahnya dari bisnis sebelumnya ya udah cukup gitu ya sebenarnya ya. Jadi nggak ngelihat ini sebuah sesuatu yang wow gitu. Tapi Sila basically pasti karena suka sama produknya berarti kan? Tidak juga, Ci Lisen. Oh, enggak juga. Tidak juga. Karena begini. Ci Lisen mungkin bingung ya. Karena saya melihat waktu itu aplikasi kan tidak mudah. Jadi justru teman saya lah yang lebih banyak pakai produknya. Saya hanya pakai mungkin pasta gigi, kemudian saya pakai kopi, vitamin C, tetapi setelah habis pun saya tidak bergerak untuk beli. Tidak tergerak sama sekali untuk beli, untuk belanja lagi, karena sesuatu yang memang tidak artinya apa ya, tidak menarik hati kita, tentunya buat kita berat, bukan masalah harga, tetapi nggak kepengen aja gitu ya? Ya, iya nggak kepengen. Nah, tetapi
sebenarnya tahun 2019 akhir itu saya kan sempat didiagnosa harus angkat kandungan karena ada kista dan miom serta saluran indung telur saya juga abses. Saya datang ke 2 dokter, satu di Telogorejo, satu lagi di Rumah Sakit Anugrah. Di situ 2 dokter mengatakan saya harus operasi angkat kandungan. Waktu itu salah satu teman saya mengatakan coba hemohim deh. Kemudian teman saya yang lebih aktif itu menghubungi Bu Ana, dan saya terima kasih untuk Bu Ana. Bu Ana mungkin hadir di sini. Beliaulah yang buat saya menyelamatkan saya dengan hemohim, karena beliau langsung menolong saya mengirimkan hemohim kepada saya. Saya coba hemohim tuh. Saya coba hemohim. Saset ketiga, saya sebenarnya bukan cuma masalah di kandungan, tetapi punya masalah di syaraf kaki. Syaraf kaki saya itu seperti terjepit, kemudian ada benjolan di ketiak saya besar seperti itu, tetapi itu saya abaikan. Karena saya bukan seorang yang cengeng sebentar-sebentar, sakit saya kadang rasakan, tetapi tidak saya acuhkan lah, tidak saya pedulikan seperti itu. Sampai saset ketiga saya minum, ajaibnya memang bangun tidur, kaki saya yang setiap hari sakit, bangun tidur maupun siang hari maupun malam hari itu seperti sakit, seperti kejepit, dirasa tidak dirasa tapi ada seperti itu. Bangun pagi kok saya lihat hilang ya, saya pencet, kok memang tidak ada. Saya telepon teman saya, ini kelihatannya bagus nih, saya katakan. Ya udah, saya coba lanjutkan, padahal saya tidak suka jamu, Cilisen. Setelah saya coba sampai saset ke-13, jam 11 malam waktu saya mau ganti baju, itu saya menyentuh ketiak saya. Benjolan yang sudah mungkin 2 tahun ada, itu tiba-tiba hilang. Saya kaget lagi, wah ini benar bagus nih, saya pikir. Dari situlah saya mulai tambah yakin tentang hemohim. Kemudian saya minta Mbak Ana waktu itu telepon lagi untuk datangkan sekali lagi, kirimkan kepada saya 1 box lagi. Berarti belum masuk Indo lagi. Itu ya? Belum masuk betul. Nah, setelah dikirimkan oleh Mbak Ana, saya merasa kondisi saya makin baik. Disitulah saya mencoba sebenarnya. Walaupun saya sudah tidak tertarik dengan atomi waktu itu, api saya sudah padam, tapi saya mencoba dengan 6 box kecil hemohim, saya coba ceritakan ke tetangga saya, ke orang yang saya kenal, dan 6 box kecil ini habis oleh mereka. Nah, sampai pada satu titik bulan Januari, saya membutuhkan lagi, itu lockdown corona ya, tahun 2020. Ya. Kemudian saya coba bel Singapura, saya punya ekspedisi di sana, mereka tidak bisa bantu, Ci. Akhirnya saya betul-betul tidak minum hemohim sampai bulan Mei. Bulan Mei itu saya kena usus buntu, terpaksa saya harus dioperasi. Tetapi rekod medisnya di Rumah Sakit Telogorejo kan ada bahwa saya ada kista, ada miom, seharusnya operasi. Dokter kaget waktu melihat hasil pemeriksaan saya USG, kista saya hilang, kemudian miom saya mengecil. Itu berapa senti, Sila? Berapa senti, boleh tahu? Kalau kistanya sudah 7, Ci. Miomnya 6,5, tinggal waktu itu hanya tinggal 2,5 atau 2,3. Seperti itu. Nah, termasuk pada saat saya bed rest itulah, upline saya di Malaysia ini mengirimkan saya tidak serius di atomi. Jadi perhatiannya luar biasa, tidak mungkin saya katakan, oke, saya jalankan atomi, tidak mungkin kan begitu. Jadi ya karena perhatian beliaulah, kesabaran beliaulah, akhirnya setelah saya sembuh dari sakit, beliau menghubungi saya, ya saya menjalankan atomi seperti itu. Tetapi sejujurnya tidak sepenuh hati, karena waktu itu saya juga ada ketakutan di dalam diri saya, karena saya biasa status tentang perusahaan saya di WhatsApp. Jadi saya hanya khawatir kalau customer saya melihat saya tidak serius di bisnis saya. Saya khawatir bisnis yang saya bangun akhirnya terdampak oleh status saya tentang atomi. Akhirnya waktu itu saya mulai peralihan membuat status seperti ini cara saya. Menjelang jam 4 sore saya bikin status asik, sebentar lagi jam kantor selesai. Waktunya untuk belajar tentang atomi. Jadi beberapa hari di awal saya membuat seperti itu untuk artinya membuat customer saya tidak kaget seperti itu. Membangun kepercayaan ya.
Betul. Kemudian saya coba begitu mulai upload tentang Atomi, saya katakan senangnya ya bisa belajar bisnis baru, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian besok pagi saya buat status lagi. Waktunya sekarang fokus lagi di 3MT. Nama perusahaan saya 3MT, Maju Makmur Mitra Tender. Jadi perlahan tapi pasti. Kemudian kalau hari Sabtu gitu saya juga mulai pasang lagi, asik hari Sabtu aku bisa pasang status tentang bisnisku yang baru. Jadi hal seperti itu saya tidak langsung pasang serta-merta seperti itu, Ci. Jadi kalau sudah jamnya jam kantor, saya hapus status tentang Atomi. Begitu jam kantor mulai, saya pasang status tentang perusahaan saya. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya saya waktu itu bicara dengan teman saya, oke, saya akan luangkan waktu untuk Atomi 1 hari 2 jam, malam hari. Kemudian saya coba luangkan setiap Sabtu dan Minggu. Kalau Cici boleh tahu sekarang, saya hampir 80% hati saya sudah di Atomi, Ci. Oh iya? Jadi semula hanya 1. Terus sekarang perusahaan saya sudah saya mulai serahkan ke anak saya untuk mulai handle, ke staf saya sudah bisa saya percaya. Jadi walaupun saya duduk di kantor nih, saya berpikirnya, tim mana nih yang harus saya bantu? Problem apa nih yang dihadapi leader saya? Hatinya udah kepincut ya? Betul. Seperti itu. Nah, kita kembali ke masih masa-masa waktu lagi itu ya, baru mulai yakin dengan Hemohim, kemudian mulai mendapat pairing tadi ya, mendapat bonus dari di bulan Juni tadi ya diceritakan. Nah, terus dari situ berarti kan keyakinannya mulai tumbuh dong. Wah ternyata ini lumayan lah buat jajannya anak. Nah, terus ada trigger apa nggak yang membuat Sila akhirnya terus lanjut sampai akhirnya mencapai sales master, itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya begini, Ci. Saya waktu itu memang pada saat saya lepas dari operasi angkat kandungan itu tidak jadi operasi, saya sempat ke Bukit Doa waktu itu. Saya memang berdoa, Tuhan temukan saya dengan member-member yang membutuhkan Hemohim. Karena mungkin ini bisa jadi kabar sukacita untuk mereka. Waktu itu niatan saya hanya seperti itu sih. Nah, begitu Hemohim akan masuk bulan Juli, upline saya menghubungi saya lagi, Sila, coba ya kita fight untuk sales master, seperti itu. Wah, saya waktu itu, Cik Listen, sebenarnya inilah kenapa hidup kita sebenarnya diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan dan pilihan dan pilihan. Kalau kita memilih benar, memutuskan sesuatu yang benar, maka kita akan terus naik. Tetapi kalau kita diperhadapkan pada sebuah pilihan dan kita salah memilih, walaupun mungkin kita cukup rajin, cukup giat, cukup berkomitmen, cukup berapi-api, mungkin akan terhambat. Nah, dari situlah saya sebenarnya pesimis. Hanya saya berpikir begini, oke, sebentar lagi Hemohim akan masuk. Jadi saya mencoba di grup itu membuat daftar order. Teman-teman, ini Hemohim akan masuk, Hemohim ini bagus. Kalau teman-teman mau order, silahkan di list lebih dulu. Kami akan bantu orderkan daripada kehabisan. Karena kan itu sudah luar biasa ya, Ci ya. Kita takut kehabisan segala macam. Jadi dari situlah sebenarnya cukup banyak orderan, please. Jadi itu sedikit ada hikmat ya untuk membuat list. Akhirnya kita tahu kurang lebihnya sekian banyak nih Hemohim. Adalah walaupun saya sebenarnya tidak yakin, tapi kembali saya mencoba mendengar apa yang upline saya katakan, karena beliau jauh lebih tahu bagaimana untuk menjadi seorang sales master. Jadi saya belajar dari situ. Dan puji Tuhan, waktu itu pertama kali mungkin saya hari ke-12 atau hari ke-11 ya, saya sudah jadi sales master yang pertama. Nah, sejak jadi sales master itu kan kita dapat bonus nih, Ci. Iya. Dapat bonus itu membuat saya mengatakan, oh ini nggak bisa buat main-main. Nah, ini loh, titik inilah. Ternyata Atomi nggak bisa buat main-main, ini harus diseriusin. Sebenarnya dari titik itulah saya mulai sadar bahwa saya harus menjadi Atomian yang benar-benar bisa sukses di sini. Dari titik itu.
dari titik income sales master sebenarnya. Berarti kita mesti perhatikan juga timing ya sebenarnya ya, kayak pada saat Hemohim launching itu sebenarnya adalah timing yang tepat untuk setiap kita gitu. Dan kita juga punya banyak ini apa namanya, banyak pilihan ketika Atomy mau launching produk-produk yang lainnya, itu timing lagi, next timing ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dari situ mulai ya teman-teman, jadi berarti kalau teman-teman sekarang pairingnya bonusnya masih dikit gitu ya. Nah, ini baca timing Momentum, dan kita bisa lakukan juga ya, momentum, bener ya. Oke. Next berarti udah nih, sales master udah di tangan. Terus udah gitu kayaknya mau serius. Lalu apa yang dilakukan oleh Sila? Karena kan saya dengar sebelumnya WhatsApp grupnya juga udah sempet mati suri ya, kalau nggak salah. Oh ya, sebelumnya memang mati suri, Ci. Sebelum bulan Mei itu memang mati suri. Jadi memang pada saat bulan Mei itu sempat saya dengan teman saya itu mengadakan arisan untuk Medicube. Medicube waktu itu, karena di grup itu cukup banyak member, tetapi tidak ada yang keluar, Ci, walaupun jarang diposting. Jadi begitu kita adakan arisan Medicube, justru loh banyak juga yang tertarik kan, seperti itu. Jadi kita pasang strategi waktu itu. Ini saya buka ya, Ci. 10 arisan, 10 orang arisan. Saya dan teman saya sudah megang 3, Ci, berarti 7. Tapi akhirnya yang 3 ini kita akhirnya tidak jadi arisan, Ci, karena akhirnya ada juga yang ngisi seperti itu. Nah, dari situlah kita tahu bahwa mereka diam, member kita diam karena memang tidak ada yang mengedukasi, tapi mereka mungkin juga ini tuh apa sih, masih penasaran mungkin ya. Nah, dari situlah mereka mulai akhirnya ada uploadan kecil, nah, mulai hidup lagi seperti itu. Boleh sharing nggak? Arisannya seperti apa gitu? Jadi kan itu maksudnya berarti 10 peserta nih, 10 peserta arisan, masing-masing sebulan mereka kan 10 kali, Ci. Jadi sekitar 320.000 kalau nggak salah. Jadi itu 10 bulan giliran ya, ini dapat Medicube-nya ya. Dan bulan ini si member A, bulan kedua member B, sebulan sekali dapatnya. Terus maksud saya gini, ini kan sistem arisan ini sebenarnya bisa dibilang positif, tapi juga agak beresiko karena kalau kita saling kenal mungkin lebih aman, lebih nyaman, apalagi dikoordinir oleh leadernya gitu. Leadernya siap tanggung jawab berarti kan? Betul. Nah, leadernya itulah yang nanti akan selalu besok arisan ya, ayo ditransfer seperti itu, Ci. Inget-ingetin gitu ya. Nah, maksud saya gini, ini pola yang kebetulan diterapkan oleh Sila, tapi buat teman-teman semua yang hadir di sini nanti dikembalikan ke leadernya masing-masing ya, karena kan kita juga nggak semua misalnya ya itu tadi soal resiko tadi kan, kalau misalnya kebetulan membernya baru juga masuk WhatsApp grup, kita nggak tahu dia siapa dari mana, terus ikut arisan, terus menang di awal, terus bye-bye gimana? Nah, nanti yang tanggung jawab kan leadernya. Nah, ini kan saya bilang plus minus ya. Jadi walaupun di sini ada cara yang bisa memungkinkan buat setiap kita mengambil satu barang yang cukup lumayan harganya dengan sistem arisan, tapi nanti diskusilah dengan leader masing-masing ya. Kemudian tadi membangkitkan WhatsApp grup yang mati suri tadi ya. Jumlah WhatsApp grupnya pada saat itu berapa? Pesertanya cukup banyak kah? 200 sih. Hampir 200. Saya bersyukur waktu itu saya punya leader yang dia hatinya memang sudah di Atomy. Jadi 2 leader saya kebetulan hatinya sudah di Atomy. Sebenarnya beliau-beliaulah yang membuat saya juga akhirnya
waktu itu terpaksa untuk bangkit karena melihat mereka berdua, Ci. Seperti itu. Terpaksa untuk bangkit karena melihat mereka berdua. Berarti ketika kita punya upline yang kelihatan serius, sungguh-sungguh, bisa membuat member-member kita terpaksa untuk bangkit. Jadi berarti kerjasama dengan leader lah ya intinya ya untuk bisa membangkitkan. Nah dari Medicook tadi terus mulai nih, wah menarik nih karena WhatsApp-nya mulai hidup lagi. Terus waktu lagi akhirnya ditawari untuk menjadi sales master tadi kan momentum Hemohim. Next-nya setelah sales master, apa yang Sila lakukan bisa membangun membernya, membina membernya sehingga Sila bisa menemukan bisnis partner ya, bisa ada leader-leader baru di dalam tim Sila yang membuat akhirnya Sila menjadi diamond. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya begini, setelah saya menjadi sales master, saya berjuang untuk meraih predikat itu lagi di bulan berikutnya. Nah, di bulan berikutnya karena momentumnya sudah tidak ada, kebetulan saya kan produksi aneka tas, aneka handuk, aneka macam-macam ya, Cik, merchandise. Dari situlah saya punya cukup banyak, sebenarnya cukup banyak produk-produk yang bisa saya sharingkan kepada member-member saya supaya lebih bergairah untuk berbelanja atau mencoba produk seperti itu. Jadi di awal itu perjuangan saya mencoba memberikan gift. Ayo siapa belanja mau coba produk 10.000 PV dapat dompet cantik seperti itu sebenarnya sih. Nah dari situ ternyata bisa cukup menggairahkan mereka karena tipikal masyarakat Indonesia itu memang mereka suka ya Ci, hadiah piring, hadiah apa kan seperti itu. Nah kalau dari Atomy sendiri di awal-awal kan mereka sangat tidak pernah memberikan itu. Yang sekarang luar biasa ya, Atomy memberikan vitamin C, memberikan apa itu luar biasa sih. Kalau dulu di awal kan memang tidak ada seperti itu. Jadi saya dari dompet kecil itu produksi saya sendiri sebenarnya. Saya coba sharing dan itu paling tidak merimain semua member untuk oh ya saya mau beli sampo deh pas ada hadiah. Mungkin bulan depannya lagi oh ya pas ada hadiah handuk, saya pas butuh vitamin C misalnya, kan begitu ya, Ci. Hanya tujuannya merimen, tetapi itu membiasakan member-member itu akhirnya teringat akan produk Atomy. Karena kalau di Indonesia, kalau saya pelajari itu seperti ini, untuk memindahkan produk itu tidak mudah. Kalau mereka sudah terbiasa memakai produk lama, tidak usah bicara kualitas ya, buat orang Indonesia mungkin kualitas kesekian, yang penting selama ini dipakai masih oke, ya jalan, apalagi harga murah. Nah, inilah sebenarnya problem yang dihadapi banyak leader. Bagaimana meyakinkan mereka untuk bisa mereka teringat terus akan Atomy. Mereka teringat mau mencoba dan terus artinya berani untuk berpindah. Nah, dengan gift-gift kecil itulah sebenarnya saya merimen semua member saya di grup, ada gift ini loh. Jadi mereka yang tadinya nggak mau beli sampo mungkin wah pas sampo habis kebetulan deh coba deh kan begitu. Nah dari situ sebenarnya sih akhirnya saya bisa memaintain sales master saya dari situ. Emang sih menarik ya, tapi kalau kita nggak salah sekarang sih udah nggak boleh ya. Betul nggak? Jadi itu dilakukan waktu lagi di masa-masa yang lalu. Jadi kita ini kan Atomian tuh ngeraba-raba sebenarnya. Waktu lagi kita join, semua cara yang kita pikir kita bisa lakukan, kita biasanya sih ya kreatif gitu, karena kreatif kita lakukan ini dan itu. Jadi belakangan baru kita lebih mengerti apa itu kode etik Atomy. Ternyata kita nggak perlu lakukan promosi-promosi lagi karena si Atomy sendiri udah bagi-baginya begitu banyak. Benar ya. Dari itu sekarang saya melihat Atomy makin lama makin cukup mensupport member sih. Di awal kan mungkin Atomy juga masih mencoba mengenal konsumennya di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi memang sangat mengapresiasi lah progres dari Atomy. Saya senang sekali karena Atomy sering sekali bagi-bagi sekarang. Jadi
dari kita sendiri sudah tidak memerlukan itu untuk sekarang, seperti itu. Iya, tinggal diarahkan aja ikut acara Ayo Ayo Bisa atau ikut acara Betul. 100% Atomian ya, Sukses Akademi. Banyak hadiah yang pasti dibagiin oleh Atomi Indonesia buat kita semua. Jadi kita yang mau jalanin bisnis Atomi itu sebenarnya benar-benar nggak perlu keluar lebih untuk biaya-biaya promosi ya. Mungkin karena bisnisnya merchandise sih, jadi biasanya biaya promosi ada biaya promosi kan kalau di setiap event gitu ya. Nah, ini udah difasilitasi oleh Atomi Indonesia ya. Terus berarti dari apa istilahnya pancingan kecil-kecil seperti itu ternyata mulainya tumbuh ya, kelihatan ada orang-orang yang ini kayaknya punya potensi juga ya untuk jadi bisnis partnernya Sila gitu ya. Nah, bagaimana tuh akhirnya mulai punya tim, bagaimana melihat potensi mereka. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya Ci, untuk membangun leader itu kita harus menemukan sebenarnya. Jadi kalau saya menemukan leader itu tidak saya mengambil fokus untuk beberapa orang memang. Saya tidak pernah jadi begini, kalau saya punya waktu 5 jam, saya membina tim itu 3 jam, 2 jam tambahannya fokus untuk siapa dari tim ini yang punya antusias lebih, kemudian punya harapan lebih, itulah yang memang saya bina dan secara intensif. Jadi dari satu leader, jadi kalau saya membangun mereka itu betul-betul sampai mereka menjadi sales master atau sales master seperti itu. Jadi perhatian saya tidak sekarang perhatian besok lupa, atau sekarang perhatian minggu depan lupa, tidak. Saya akan follow up terus. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan saya membangun mereka bukan cuma membangun semangat saja, tapi saya duduk dengan mereka, saya merasa sakit dengan penolakan yang mereka hadapi, kemudian mereka sakit pun saya terlibat di sana, artinya saya kirimkan obat, seperti itu. Jadi seperti membangun sebuah keluarga sebenarnya. Jadi bukan hanya, bahkan kalau mereka butuh saya sampai malam, Koci, sampai jam 1 malam, saya ada dengan mereka, saya duduk dengan mereka, saya ditelepon mereka, problem mereka, kadang-kala problem pribadi mereka, saya berusaha ada bersama mereka. Dari situlah timbul trust mereka, kemudian mereka makin semangat, mudah untuk disemangati sebenarnya, seperti itu. Luar biasa. Jadi perlakukan teman-teman kita atau tim kita itu seperti family ya. Jadi dengan ada ikatan yang lebih itu tentu ada menimbulkan satu ikatan yang beda gitu ya, kayak tali kasih lah istilahnya seperti itu ya Sila ya. Terus Sila akhirnya Diamond di bulan berapa tuh Sila? Bulan November. Bulan November. Nah itu boleh sharing nggak bagaimana pencapaian Sila dalam mencapai Diamond Master tadi? Waktu saya menjadi seorang Diamond, sebenarnya saya juga dihubungi oleh upline saya. Beliau mengatakan siap support dan sudah dipilih beberapa calon sales master waktu itu. Kemudian ada seorang calon sales master yang memang jaringannya sudah cukup besar, tetapi di sebelah sisi kirinya masih belum jalan. Kemudian saya temui dia, kebetulan teman saya coba duduk bersama, saya support, saya bangun tim bersama dengan dia. Kemudian begitu dia menjadi seorang sales master, disitulah menarik perhatian dari membernya. Nah, setelah itu muncul 1 leader, 2 leader, dan saya temui mereka, saya ajak makan mereka, saya bina mereka, kemudian artinya betul-betul saya support overall sih. Jadi saya tidak melihat pagi, saya tidak melihat siang, saya tidak melihat malam. Kapanpun mereka butuh saya akan ada untuk mereka. Sampai akhirnya dari 1 leader, kemudian di bawah dia, kemudian menjadi 2 leader, menjadi 4 leader, menjadi 5 leader, menjadi 10 liter, ya cukup banyak seperti itu. Nah, gimana cara Sila melihat kesiapan
dari leader Sila untuk menjadi seorang sales master? Maksudnya kan tadi Sila bilang timnya saya lihat cukup banyak kayak gitu. Nah, banyaknya itu kan berapa yang dilihat? Maksud saya gini, kan jumlah itu nggak menentukan, tapi poinnya istilahnya apakah terjadi PV atau enggak gitu ya. Kalau jumlah kan kita nggak bisa jadiin patokan itu kesiapan seseorang menjadi seorang sales master. Nah, jumlah poin berapa yang menurut Sila dianggap siap untuk ini, kayaknya leader siap nih untuk menjadi seorang calon sales master? Sebenarnya jikalau poin sudah 1,5 dengan 1,2 atau 1,5 kita masih ada konfidensi untuk fighting di 2 minggu. Seperti itu. Karena setelah hanya tinggal sekitar 1.000 atau 700 atau 1.300, itu kita hanya tinggal membuka jaringan, kita lihat siapakah yang belum pernah mencoba produk, kita telepon, siapakah yang sudah mencoba tapi sudah lama tidak repeat, kita telepon, kita tanyakan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya katakan saya duduk dengan mereka sampai malam, pagi, siang, sore, malam, karena selalu saat saya membina mereka untuk fighting, itu saya selalu buka jaringan dan banyak kertas di meja saya. Ini, kapan terakhir, coba dihubungi. Jadi kita proaktif. Berarti silsilah tuh dilihat ya? Yes, seperti itu. Jadi bahkan saya, untuk waktu kemarin kalau tidak salah Diamond ya, itu sampai jam 1 malam mungkin sih duduk dengan, jadi yang dikatakan mungkin kalau lihat di Facebook beberapa upline kita ya, mereka meeting persiapan Royal Master begitu komputer, betul itu apa adanya seperti itu. Kita telepon gimana waktu itu sudah lama enggak belanja produk Atomi seperti itu sih ya, atau jadi sekarang mau coba ini enggak, ini bagus loh, kita ceritakan semua. Jadi itu lembaran kertas itu banyak sekali. Wow, itu lumayan tuh, memang menyita waktu ya, karena kan nelpon satu orang aja, kadang-kadang satu orang 1 jam aja nggak cukup. Kalau benar-benar kita mau sampai diskusi, sampai dia bisa dapat banyak gitu ya. So, iya. Perlu kerja keras yang lumayan itu benar-benar. Bahkan beberapa leader saya, seperti di Bandung, mereka turun ke jalan-jalan, ke mana sih, ke pasar. Ini produk bagus, ini bisa ini, mereka beli, oke, ketemu di rumah saya, dibuka, demo, seperti itu sih. Jadi memang harus seperti itu. Jadi tidak ada sebuah kemuliaan tanpa perjuangan, itu tidak ada. Dan itu dilakukan oleh leader-leader saya. Jadi, oke, kalau semua diteleponi sudah tidak bisa, oke, kita cari member baru. Kita cari member baru, kita turun ke jalan-jalan, kita tanyakan, pernah tahu enggak produk Atomi ini seperti ini, kita. Maksudnya turun ke jalan itu orang yang kita nggak kenal? Iya. Jadi ke pasar, penjual pasar, Bu, ya toh sambil beli cabai. Ibu tahu enggak, kita juga punya produk bagus loh, Bu. Apa itu, Neng? Kan begitu. Ini vitamin C, ya toh, harga berapa? Ini bagus loh, Bu. Ya toh cuma 275, isinya 90, mahal. Enggak, Bu, coba. Kalau yang biasa harga sekian. Jadi kayak itu, hal-hal seperti itu. Jadi kita memang harus berjuang untuk masa depan kita. Kita harus berani berjuang untuk apa yang menjadi impian kita. Memang saya selalu mengajarkan kepada semua tim saya, kita harus berani bayar harga. Bayar harga di waktu, bayar harga di pikiran, bayar harga di bahkan uang ya. Saya katakan kenapa uang? Karena untuk kita dari satu tempat ke tempat lain, mungkin kita harus beli makan tambahan, kita harus. Jadi semuanya kita harus bayar harga seperti itu. Dan saya bersyukur leader-leader saya ini adalah leader-leader yang tough. Karena saya tidak pernah memanjakan seperti itu. Mereka betul-betul tough, mereka bekerja dengan keringat mereka. Bahkan mereka sampai keluar kota naik motor itu demi mereka mendapat new member. Wow. Luar biasa. Saya penasaran tuh yang tadi ke pasar. Jangan-jangan pasar dekat rumah saya ini. Di mana? Saya kurang paham sih, listen pasar di mana. Tetapi kan mereka take foto, kirim. Kita lagi di sini, kita lagi di sini, di kayak penjual buah seperti itu. Jadi
ada yang nyangkut, maksudnya jadi member dan sebagainya ada. Penjual telur asin sih, penjual telur asin ternyata mereka kaya raya. Rumahnya tingkat 3, tapi duduknya cuma di jalan raya begitu. Betul, betul. Iya, itu luar biasa. Dan ternyata, wah beli skincare, beli macam-macam. Jadi oke, kita memberkan. Wah, jadi, saya benar-benar ini terinspirasi. Rumah saya di pasar sih. Sebentar, besok saya ke depan rumah saya dulu nih. Harus berani sih. Tapi memang benar loh, pedagang-pedagang di pasar itu ya. Kita jangan melihat dari penampilan mereka. Itu pedagang yang sayur di depan rumah saya, mobilnya Innova apa dan sebagainya gitu ya. Kelihatannya mereka penampilannya seperti yang ya kotor dan sebagainya, sederhana gitu ya. Tukang tempe, tukang daging itu rukonya, jangan tanya loh. Saya besok bergerak deh. Ini jadi dapat ilmu baru. Siap-siap ya. Kita lanjutin. Jadi sampai mana tadi ceritanya Sila? DM. Ya. Jadi begini Ci, kita harus mengedukasi semua member kita bahwa mungkin banyak member berpikiran menjadi sales master sesuatu yang enak, bonusnya besar. Tetapi kita juga harus menyiapkan mereka bahwa untuk meraih itu kita harus siap berkorban. Ya, siap kurang tidur, siap emosi kita pada saat achievement pasti tidak stabil sih. Rasa lelah, harapan tinggi, lihat kenyataan seperti inilah. Disitulah kembali kita harus diperhadapkan pada pilihan. Jadi selalu berpikir positif. Kalau saya selalu belajar untuk apapun yang saya hadapi, yang penting saya giving my best, memberikan yang terbaik, selebihnya itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka semua jadi. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tapi saya tidak akan menyesal karena saya sudah mencoba yang terbaik dari diri saya. Itu prinsip saya, Ci. Jadi kita harus siap untuk semua kemungkinan demi kemungkinan ya, walaupun kita punya harapan yang besar. Seperti itu. Wow, luar biasa nih ya. Kita belajar banyak nih dari Sila. Untuk kemarin cerita pencapaian DM tadi itu kan apakah direncanakan di planning nih nanti bulan sekian periode sekian kita running yuk misalnya seperti itu misalnya dengan timnya gitu direncanakan direncanakan atau enggak terus berapa lama persiapannya? Kalau direncanakan pasti Ci, karena di sebuah bisnis tidak ada kata alami. Semuanya harus di prepare, di planning, direncanakan, diukur itu pasti. Jadi ibarat kita itu punya tanaman. Bisa tanaman itu berbuah secara alami, tetapi buahnya paling bisa kita hitung. Tetapi kalau itu kita manage, kita rawat, ya toh, otomatis bisa berbuah-buah lebat dan tanpa henti. Sama dengan di bisnis. Kalau kita betul-betul mau yang terbaik di Atomi, otomatis kita harus planning nih. Juga termasuk pemilihan leader-leader kita. Apakah leader ini cukup kuat? Apakah leader ini cukup siap? Apakah jadi itu salah satu bagian dari apa yang memang ingin kita perjuangkan seperti itu. Jadi tidak ada istilah kalau saya mengatakan banyak member salah persepsi. Oke, kita alami memang di Atomi semua pasti akan berbonus sih. Tetapi problemnya apakah bonus itu cukup untuk kamu sebagai sumber passive income kamu? Kalau kamu rasa tidak cukup, berjuanglah. Berikan yang terbaik, manage-lah timmu dengan baik, planning-lah untuk mastership itu harus. Jadi tidak ada lagi kata alami di situ. Wow, ini pemahaman yang luar biasa dari Sila ya teman-teman. Nah kalau untuk Sila sendiri kemarin DM apakah startnya istilahnya komandonya dari Sila atau kebetulan di atas juga ada yang mau running misalnya Sharon Master dan sebagainya sehingga yuk bareng-bareng gitu. Kayak sebenarnya gimana? Begini, kalau kita bicara tentang bisnis jaringan, tidak mungkin kita bicara hanya saya ke bawah. Saya terikat dengan atas, saya terikat dengan bawah. Jadi terkadang juga ada kesalahan
cara pandang dari member bahwa yang penting saya ke bawah. Betul, itu penting. Itu saya katakan penting. Tetapi jangan lupa bahwa upline kita, mereka sudah lebih dulu punya pengalaman, punya tangisan, punya kepedihan dalam pencapaian mereka yang tentunya kalau kita terikat dengan mereka, kita akan jauh lebih mudah untuk mencapai. Karena ini kan jejaring, Ci. Jadi jejaring itu tidak mungkin bisa hanya saya. Karena kehebatan saya bisa membina tim saya. Itu tidak mungkin, Ci. Tetap sehebat apapun kita butuh dukungan. Jadi kalau upline di atas kita mungkin tidak support, carilah upline atasnya lagi. Tidak support, carilah upline atasnya lagi. Karena kita akan temukan banyak upline yang punya hati sebenarnya untuk kita. Tetapi karena kita tidak pernah mau mencari, sehingga seperti ada pembiaran. Sebenarnya tidak. Mereka semua punya pilihan. Upline-upline kita pun punya pilihan. Punya pilihan dan kita harus menghargai. Pada saat kita bertemu dengan upline yang punya pilihan mensupport kita, bersyukurlah. Demikian juga kita dengan member-member kita, mereka punya pilihan mau terus berjalan bersama kita atau berhenti, atau memilih jalan lain. Ya kita berikan ruang dan waktu ke mereka. Jangan kita paksakan, tetapi tetap kita mungkin sesekali tetap jaga komunikasi seperti itu. Jadi tidak bisa yang namanya bisnis jaringan dimulai dari saya ke bawah, itu tidak bisa. Bisnis jaringan saya harus mendapat support dari atas. Atas saya harus mensupport, memberikan kontribusi kepada bawah saya. Jadi jangan sampai setelah saya mendapat support dari atas, saya tidak memberikan kontribusi ke bawah, itu juga salah. Saling ya berarti ya? Saling, karena ini jejaring. Jadi kalau kita mengerti understanding ini, kita akan saling menghargai. Saya menghargai upline, saya menghargai bawah, bawah menghargai saya, menghargai bawahnya lagi, selalu seperti itu. Walaupun kadang ada yang kurang cocok, tetap. Betul. Jadi begini, Cik, masalah kurang cocok pasti ada. Karena buat saya, Atomi sistemnya sudah sangat baik. Produknya bagus, sistemnya luar biasa. Yang menjadi problem hanya understanding yang berbeda-beda. Karakter manusia yang berbeda-beda. Disitulah perlu komunikasi. Pada saat komunikasi itu tidak berjalan, tentunya di situ ada miss. Pada saat miss, jangan paksakan apapun. Berikan ruang dan waktu. Hargai pendapat mereka, hargai cara mereka. Berfokuslah pada orang-orang yang memang mau berjalan dengan kita. Itu saja sebenarnya. Sila sendiri pernah terjadi miss atau enggak? Tentunya kalau berhubungan dengan manusia, miss itu berkali-kali, Ci. Banyak ya? Tidak ada yang sempurna. Saya juga tidak sempurna, Ci. Iya. Maksud saya baik, ditanggapi tidak baik. Atau maksud mereka baik, saya salah paham. Itu manusiawi. Iya. Nah, disitulah sebenarnya kembali. Kita diperhadapkan pada pilihan. Bagaimana kamu memilih? Memilih tetap positif, memilih kamu terluka, atau memilih kamu. Jadi banyak hal. Nah, itulah rentetan yang memang kita harus belajar untuk selalu positif. Karena energi positif itu sangat penting sih. Begitu saya perhatikan, begitu kita ada energi negatif, sekecil apapun itu menghancurkan. Jadi saya, walaupun kadang-kala saya merasa sakit, saya merasa tidak dihargai, saya merasa disalahpahami, saya tetap belajar bersikap positif, mengatakan yang positif, itu saja. Marah mungkin, sedih iya, saya manusia, saya bukan malaikat. Tetapi ayo berikan ruang dan waktu supaya kita berdamai dengan masing-masing, kan seperti itu ya, Ci? Ya, betul. Bagaimana kita ngeresponinnya ya dengan baik. Berarti kalau misalnya ada miss, apakah Sila berusaha mengkomunikasikan atau apa sikap yang Sila lakukan untuk mengatasi ketika kita terjadi miss? Terjadi miss, saya tidak langsung mengkomunikasikan. Saya butuh waktu untuk memenangkan diri saya. Saya butuh waktu untuk memenangkan hati saya, memenangkan pikiran saya terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta oke, miss langsung tidak. Kalau saya akan memenangkan hati saya dulu, memenangkan pikiran saya dulu. Betul, tidak ada waktunya. Semua ada waktunya untuk kita bicara. Sebenarnya seperti itu, Ci. Sebelum waktu itu tiba, hargailah. Biarkan kita berjarak, tetapi suatu hari kita pasti akan bertemu kembali.
Betul, saya setuju, saya sepakat dengan itu. Jadi memang suatu saat nanti kita akan bertemu kembali, betul ya. Jadi kita tetap mesti jaga ya tim kita, biar bagaimana juga ya, namanya manusia, pastilah adalah ini dan itu ya. Jadi suatu saat kita pasti bertemu kembali. Nah sekarang memupuk yang sudah ada nih, jaringan sila, apa waktu pada balik lagi penasaran nih soal kemarin DM, apakah persiapannya hanya dua orang sales master kiri dan dua orang sales master kanan, atau ada beberapa kandidat lain gitu yang dipersiapkan? Kalau kandidat ada sih, tetapi kita melihat prioritas sebenarnya. Nah itu gimana tuh, mengaturnya, memulainya, itu satu bulan atau berapa bulan sebelumnya apa yang dilakukan? Boleh biasanya kan? Sih 2 minggu sih, 2 minggu ya. Kita lihat progresnya, kemudian di tengah achievement itu kita kan lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masing-masing ini progresnya di mana. Kalau begitu hari ketiga kelihatannya salah satu progresnya yang mungkin kita jagokan tidak bisa, tentunya kita akan tanyakan problemnya apa, terus kita cari solusi seperti itu. Berarti pada saat kalau running mastership itu benar-benar ya namanya kita apa ya, energi semua pikiran keluar, apalagi kerja tim gitu ya, benar-benar sampai subuh, sampai gimana gitu ya, pasti kadang-kadang ini udah mau jam segini ya, sekarang masih mending Atomi masih kasih toleransi waktu ya sampai jam 10 pagi, jadi nggak perlu sampai begadang gitu, nanti ya, ngejar jam 12 malam, jam 10 malam ya, jadi masih ada spare. Nah itu nanti buat teman-teman yang belum ngerti apa yang saya bicarakan, nanti teman-teman akan ngerti pada waktunya. Oke. Mungkin terus gimana, Sila, ke depannya target berikutnya apa nih? Untuk ke depan saya sebenarnya belum ada target sih. Saat ini saya masih mencoba mempersiapkan. Jadi kalau saya seringkali tidak melihat ke diri saya melihat ke member-member di bawah saya. Semakin banyak mereka yang sukses, otomatis saya akan sukses. Jadi memang jarang saya melihat ke diri saya, ke kepentingan saya jarang. Saya melihat bagaimana mereka bahagia mencapai pencapaian terbaik mereka, otomatis nanti akan ada waktunya saya akan ada di atas, seperti itu. Jadi memang saya flow aja sih. Flow aja, yang penting tanggung jawab saya sekarang untuk mensupport mereka, saya maksimalkan semaksimal mungkin, seperti itu. Sila ngatur waktunya gimana? Hari ke hari. Kan sekarang udah hampir bisnis sudah sama anak, sudah sama staff gitu ya. Nah gimana pengaturan waktu Sila? Karena waktu itu sempat kita teleponan juga, aku lagi ke sini, wah luar biasa, meeting dengan leadernya itu jadwalnya padat banget gitu, teleponan aja sambil meeting gitu. Bener-bener double. Nah gimana Sila mengatur jadwal? Berapa misalnya ada dengan tim leader Sila seminggu berapa kali kah, atau dengan member gimana apa pengaturannya? Jadi begini Cik, kalau saya sendiri, saya kalau pagi hanya upload info produk, kemudian yang kedua saya biasa mengupload motivasi untuk leader, kemudian sore hari mungkin saya tanyakan progres mereka, kemudian terkadang untuk leader-leader baru yang butuh pendampingan, otomatis saya memberikan waktu saya lebih banyak ke mereka. Kemudian jadi setiap leader kan mereka punya tim leader kecil-kecil. Nah, disitulah yang saya sering hadir, duduk dengan mereka, sharing dengan mereka, menyemangati mereka, karena kita selalu keep in touch sih. Jadi kita tidak pernah lost ya. Artinya karena begini, buat saya, leader-leader di bawah saya itu seperti anak saya. Mereka pada saat kesulitan, pasti yang mereka cari adalah kita. Jadi bagaimanapun juga saya capek, saya lelah, saya tidak pernah menolak mereka. Karena kitalah tujuan mereka pada saat mereka sedih, pada saat mereka galau, pada saat mereka tertolak,
kitalah tempat mereka. Jadi prioritas saya lebih banyak ke sana, dan saya bersyukur beberapa leader saya memang mereka sudah independen untuk membina tim masing-masing. Jadi di grup kita sendiri mungkin grup WhatsApp itu sudah ada 20 atau 30. Mereka punya tim masing-masing. Tetapi saya punya satu WhatsApp khusus di mana semua leader ada di situ, saya share sesuatu, mereka tinggal copy paste ke tim mereka masing-masing seperti itu. Dan saya juga berikan kepercayaan ke mereka untuk memanage, mengimprove leadership mereka tanpa saya. Saya hanya paling kalau saya melihat, oh ini kok seperti ini kok kurang berkembang, paling saya hanya memberikan masukan. Saya akan diskusi. Jadi karena setiap tim itu problemnya beda, Ci. Kita tidak bisa memakai satu teori untuk semua, tidak bisa. Seperti itu. Jadi sangat spesifik. Karena misalnya tim A, dia larinya ke komunitas ini, pasti beda karakter. Kemudian tim B, larinya ke komunitas seperti itu, beda karakter lagi. Jadi kita tidak bisa samakan. Iya, by the way tadi lupa tuh, Sila tadi mau sharing foto, jadi kah? Sharing foto sebenarnya mungkin nggak perlu ya sih sekarang. Iya, nggak usah. Sempat kelupaan tadi ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sebentar kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kita akan ambil foto bersama dulu ya dengan Sila Kurnia. Kita bareng-bareng boleh dibuka kameranya, nanti dibantu oleh Cik Susan. Silakan Cik Susan, boleh kasih komando. Yuk. Ya. Mulai ya. Kita mulai di halaman 1. Ada 5 halaman, Li. Oke. Kita mulai halaman 1 ya. Ayo. 1, 2, 3. Cakep. Oke. Halaman 2. Yuk, kita buka kamera halaman 2-nya. 1, 2, 3. Ya. Halaman 3. Wah, udah nggak buka kamera, Li. Ada yang buka? Silakan. Udah nggak ada. Tadi saya sudah ambil semua, Li. Oke, thank you Cik Susan. Ya, kita itu tidak boleh dilewatkan ya sesi foto karena ini momen bersejarah. Setiap tamu di Atomic Journey atau speaker di Atomic Journey adalah seorang calon Imperial Master. Amin. Amin dong, semua kita calon Imperial Master. Oke, kita mulai dengan pertanyaan. Ada yang masuk baru satu nih ke saya dari Esther V. Untuk memperkenalkan ke orang baru yang sama sekali belum kita kenal, misal dari WA Group. Menurut pengalaman Ibu Sila, sebaiknya membangun hubungan dulu atau langsung menanyakan apakah sudah mengetahui tentang Atomic, gitu, dan seterusnya. Thank you. Nah. Orang baru itu apakah kita kenal dekat? Itu harus kita tahu dulu. Kalau kita kenal dekat dengan dia, otomatis untuk kita say hello, kemudian pasti dia sudah melihat status kita. Saya rasa sih tidak perlu. Jadi kalau saya selalu mengajarkan kepada tim saya semuanya bahwa jangan pernah datang menawarkan diri, karena itu salah. Tetapi datanglah kepada calon member kalian sebagai seseorang yang menjadi jawaban atas kebutuhan mereka. Contohnya, kalau kita tahu kita punya teman suaminya mohon maaf rambutnya botak, kita tanya aja, gimana suamimu selama ini sudah pakai sampo apa, terus treatment di mana, dari situ. Ya, jadi saya tidak pernah mengajarkan member saya tawarkan, karena di situ akan ada penolakan. Tapi kalau kita datang membawa jawaban untuk problem mereka, kita pasti akan lebih mudah diterima. Jadi caranya bagaimana? Carilah. Kita yang harus mencari apa kebutuhan mereka. Apakah anaknya berjerawat? Ya toh? Apakah suaminya rambutnya bermasalah? Apakah orang tuanya sakit? Kitalah yang mestinya tahu. Seperti itu. Kita cari tahu, kemudian kita datang, jangan langsung nih hemohim, enggak bisa. Gimana kabar mamahmu? Sehat ya toh? Iya, saya berharap mama tetap sehat ya. Selama ini mamahmu kamu kasih suplemen apa atau apa, nanti dari situ dia akan cerita. Karena orang suka diperhatikan.
ya akan cerita, oh ya mama saya baru sakit kemarin dari rumah sakit, loh kenapa, sakit apa ya kan? Coba deh, ini aku punya hemohim. Kalau saya selalu mengajarkan kepada tim saya untuk memberi, berilah, jangan pernah takut untuk memberi. Jadi saya punya hemohim, saya kasih satu blok kecil ya, mungkin dicoba seminggu 2 kali dulu deh, coba lihat progresnya. Dari hal-hal seperti itu kita menarik kepercayaan dia, kita datang kepada dia sebagai jawaban atas problemnya, bukan datang dengan kepentingan kita. Nah, banyak kesalahan dari member Atomi datang untuk kepentingan mereka, ya, bukan datang untuk kepentingan calon member. Dan ini sebuah kesalahan menurut saya. Ya, datanglah sebagai jawaban atas kebutuhan calon member kita, pasti diterima. Kalau kita mau punya closing rate yang tinggi, belajarlah peka kebutuhan orang lain. Belajarlah peduli, belajarlah memberi. Seperti itu. Jadi ini harus dibudidayakan, Cik Listen, di tim kita masing-masing. Supaya orang tuh betul melihat bahwa Atomian sejati itu memang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Seperti itu. Jangan fokus ke kita. Yes. Fokusnya ke kebutuhan member ya. Yes. Bentar. Gangguan. Sebentar. Iklan dulu deh. Solusi buat tenggorokan gatel. Propolis Atomi. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti. Bu Sila tadi kan bilang kita harus minta dukungan dan support. Gimana kalau sponsor yang kita minta support tidak peduli? Karena sponsor sudah di posisi enak. Dan karena lihat kita aktif, memang dibiarkan berjuang sendiri. Malah sponsor suka menghalangi saat kita dan tim mau planning mastership. Seperti sponsor tidak suka kalau kita bisa lebih maju. Hal ini biasa terjadi di Listen. Ya, oleh karena itu saya selalu berusaha mengenal dengan baik. Misalnya sponsor kita tidak support, kita masih punya upline yang lain. Cobalah bangun komunikasi, karena jangan biarkan satu orang pun menghalangi sukses kita. Jadi memang ini yang sangat disayangkan, banyak sekali leader, saya katakan, yang setelah mendapat kontribusi dari kerja keras dari membernya, mereka tidak memberikan kontribusi balik. Nah, ini adalah tugas kita untuk membangun karakter leader-leader di bawah kita. Ajari mereka sebelum mereka menjadi leader untuk memberikan kontribusi balik kepada member-member di bawahnya dengan cara caring, cara support, ya toh. Kalau saya itu biasa sih untuk member-member saya yang berprestasi, bisa closing pertama kali, ada sedikit hadiah untuk mereka, yaitu masker untuk mereka, sabun atau mie untuk mereka, itu apresiasi. Nah, kalau kita membiasakan itu di tim kita, maka selain kita membangun karakter yang baik sebagai seorang leader, kita juga mengajarkan mereka, dan mereka pun akan menduplikasi apa yang kita berikan ke mereka, apa yang kita ajarkan. Kalau budaya ini terbangun di tim kita akan menjadi kuat sih. Maka dari itu, pernah saya kecewa untuk beberapa leader di bawah saya yang setelah pairing, itu yang dipikir hanya dirinya. Seperti itu. Itu saya kurang setuju, itu memang hak mereka. Tetapi saya punya prinsip begini, Ci. Kalau kita makan mangga, jangan dihabiskan dengan bijinya. Ya, bijinya tanam lagi, investasikan lagi dalam bentuk perhatian, support, yaitu apresiasi untuk member-member kita atau calon-calon leader kita, supaya edukasi itu mereka dapatkan dan mereka menduplikasinya lagi ke bawah, dan itu nanti akan tercipta sebuah budaya yang sangat baik di tim kita, seperti itu. Jadi jangan pernah makan mangga dengan bijinya, ingat itu. Ingat itu, nanti keselak. Iya, ya jadi kita nabur ke bawah, tapi bawah juga membalas dengan nabur ke bawah lagi, seperti betul. Itu ya.
Yes. Jadi mungkin kita harus, kalau kita menemukan sponsor yang seperti itu, jangan putus asa. Tuhan tuh tidak akan pernah tutup mata dengan perjuangan kita. Carilah, mulailah cari di atasnya lagi siapa, mungkin mengenal siapa, coba cari, bangun komunikasi, ceritakan impian kita bahwa kita sebenarnya ingin ini, kita ada problem ini, baiknya bagaimana, seperti itu. Nah, tadi kan Sila sebut soal duplikasi ya. Kalau misalnya kita misalnya melakukan hal tersebut ke bawah kita, tapi kebetulan tim di bawah kita masih belum aman lah istilahnya, kebutuhan ekonominya. Mereka untuk menduplikasi masih sulit karena istilahnya dapat pairing aja hanya masih kurang gitu untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan? Gimana tuh? Sebenarnya setiap orang itu punya keputusan untuk dia mengatakan cukup atau tidak cukup. Kalau dia mengatakan tidak cukup, berapapun pasti tidak cukup, itu akan membentuk karakter itu. Tetapi kalau dipenuhi rasa syukur, dia ingat betul bahwa oh ya, saya dapat pairing ini karena kerja keras tim-tim di bawah saya. Oke, mungkin hanya seperti odol 74.000. Ya, itu tidak akan mengurangi banyak dari bonus mereka kan, Ci? Ya. Betul. Tapi kalau saat mereka bisa memberikan, itu akan menjadi sangat berharga untuk si member. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak cukup, hanya niatnya. Kamu punya niat untuk berbagi tidak? Kamu punya niat untuk caring tidak? Jadi kembali ke niat sebenarnya, Ci. Karena tidak selalu yang memberi adalah orang kaya, Ci. Betul. Justru orang yang berkekurangan dia bisa memberi, sukacitanya akan lebih. Itu adalah bagian. Mungkin kita dapat upah saya juga belajar dari leader saya di bawah saya. Dia berkata, Bu, pelayanan saya di Atomi memang upahnya bukan cuma uang, tapi upahnya adalah sukacita saat saya melihat mereka bahagia. Itu luar biasa, betul. Jadi upah di Atomi bukan hanya sebatas nilai rupiah di bank kita, tapi upah kekekalan. Kita bisa membangun orang, menyemangati orang yang putus asa, itu ada upah tersendiri, Ci. Setuju banget. Itu satu misi, satu visi dengan acara Atomi Journey, karena saya juga seneng banget ketika dapat chat atau dapat komentar dari teman-teman yang, aduh Bu Lisen, saya tuh kemarin terinspirasi sekali dengan speaker yang kemarin, saya jadi mau bangkit lagi, dan saya ngerasa saya misalnya, saya bisa juga, dan itu hal-hal yang seperti itu yang kecil ya sebenarnya, komentar-komentar sederhana, tapi itu udah bikin saya, aduh Tuhan thank you, acara ini udah bisa berdampak, bisa jadi berkat buat orang-orang, supaya bisa menimbulkan harapan lagi, hidup kita nggak cuma sampai di sini, tapi bisa dapat yang lebih baik, dan mungkin melalui Atomi ini ya, jadi ada jalan keluar buat teman-teman. Oke, ada teman-teman yang mau nanya langsung kah kepada Sila, karena yang di chat sudah habis. Boleh kita ngobrol-ngobrol, masih ada waktu. Ada? Boleh raise hand kalau ada yang mau tanya. Ini mumpung loh, ini leader luar biasa loh, bangkitnya. Kalau ngitung dari yang tadi tuh pairing 4 bulan sekali sampai jadi sales master, itu kebayang nggak giginya? Nah sekarang ketahuan ya, karena sampai ke pasar-pasar tuh ternyata. Buria ketawa tuh kayaknya, Buria besok mau ke pasar kayaknya. Oke, ada yang mau bertanya atau mungkin ada timnya Sila nggak di sini, Sila? Coba saya lihat. Nah, mungkin mau sharing tentang gimana sih Sila ini di mata mereka. Oh, ada beberapa. Boleh Sila aja yang nunjuk. Silakan biar mereka sampai hati mereka. Siapa nih? Aku nggak tahu nama-namanya. Boleh ada yang mau berbagi? Adakah? Mungkin teman-teman di sini silakan kalau mau memberikan komentar tentang ibu kalian. Ibu kalian tuh kan. Benar-benar. Ini saya ngelihat, oh ya, sambil tadi keingetan soal Kista tadi ya. Jadi sekarang udah pulih sempurna atau gimana? Setelah itu belum cek lagi, Ci, hanya tinggal
bulan Mei tahun 2020 itu tinggal 2,3 atau 2,5 gas medisnya, tapi saya belum ini lagi. Oke. Tapi intinya udah mengecil ya dari 7 cm tadi ya, udah jauh banget ya. Ya, mengecil dan memang secara di badan saya memang ada efeknya sih. Kalau dulu kan, mohon maaf ya, setiap kali head kan saya merasa sakit dan amat sangat sakit. Sekarang hampir tidak pernah terasa. Jadi memang saya mungkin melihat itu oke lah. Mamiku the best, selalu ayo dong, ngomong dong, dibuka dong mic-nya, siapa nih yang ngomong nih? Mamiku the best. Ibu Agustina, ayo dibuka mic-nya Bu Agustina. Ibu Rina juga nih. Semuanya. Luar biasa. Cik Sila. Nah, boleh sama Cik Sulis soalnya. Tolong di spot Cik, siapa nih? Saya Lani dari Kalimantan. Yang paling terkesan itu dari Cik Sila itu care-nya. Oh Lani boleh open kamera? Saya lagi kondisi nggak karuan. Oke, nggak apa-apa. Makanya nggak bisa di spot karena ini ya kameranya tertutup. Oke, gimana Lani cerita nih tentang Sila? Cik Sila itu pertama kali, saya kan di Kalimantan, terus pertama kali bingung gimana nih ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Aduh, sebentar saya kok deg-degan. Tisu, jangan-jangan nangis nih nanti. Cik Sila itu sangat care gitu. Jadi dari leader yang lain juga care. Cik Sila juga care gitu. Biarpun di atas saya ini termasuk baru, masih banyak belajar dan masih banyak nggak tahu. Tapi Cik Sila nih mau spend waktu kalau saya tanya, kemudian sampai malam sampai jam 12:30 ya waktu itu Cik ya. Terus habis gitu banyak kasih informasi, banyak kasih inspirasi, khususnya buat kita untuk terus bermimpi ya Atomi ini. Terus saya juga masih paling ingat itu waktu pertama kali berhasil closing, saya closing sendiri. Saya nggak tahu cara daftarin member. Terus waktu itu kemudian leader upline saya langsung lagi sibuk, lagi nggak bisa. Saya hubungi atasnya lagi nggak bisa, saya hubungi Cik Sila akhirnya, dan waktu itu langsung direspon sama Cik Sila nggak lama, kemudian langsung diajarin per telepon. Jadi saya closing, saya daftarin orang, saya waktu itu langsung beli orangnya beli juga, itu saya dari telepon itu satu persatu sampai akhirnya selesai bikin virtual account, saya kasihkan orang itu, sudah selesai, leganya setengah mati. Dan itu justru saya lihat ini nanti yang juga akan saya terapkan ke member-member saya kalau ada yang gabung gitu. Dan itu sangat maksudnya kadang-kadang kendala di Atomi ini bukan karena mereka nggak bisa ya, tapi karena mereka kadang-kadang bukan karena masalah biaya, tapi juga karena masalah web. Ini banyak yang nggak tahu caranya daftarin, gaptek gitu. Nah saya akhirnya saya berhasil gitu kan nanti, dan kemudian istilahnya juga orang yang sangat sangat care sama kita kasih mimpi, dan saya ingat saya belum mengerjakan PR-nya. Sila. Ada PR apa ini? Jangan-jangan disuruh nulis. Oh ternyata ada PR nih teman-teman. Jadi seorang leader. Saya termasuk pengakuan ini. Karena saya masih baru gitu kan, dan lagi di sini nggak ada EC dan lain sebagainya. Jadi benar-benar semua upline saya juga di Jawa. Jadi ya benar-benar harus banyak belajar. Puji syukur ada Zoom, ada online meeting, jadi semuanya lebih sangat terbantu gitu dengan online meeting ini. Nah, oke, iya, terima kasih banyak Lani. Sama-sama. Sila suruh kita mimpi. Iya, betul. Ya? Tetap semangat ya semuanya ya, timnya Sila ya.
Oke, thank you Lani. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari Sila Kurnia. Kita belajar apa yang dia terapkan, apa yang dia lakukan kepada timnya gitu ya. Tentu tadi saya sudah bahas banyak hal yang perlu teman-teman diskusikan dengan upline. Tapi kalau nilai-nilai kehidupan, saya pikir kita bisa saling belajar. Sesama leader ini kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati ya, karena ada hal-hal yang nggak ada tuh di teori gitu ya. Kayak tadi soal berbagi dan sebagainya, dikembalikan kepada hati masing-masing gitu ya. Tadi kan cukup atau enggak gitu kan, mau berbagi atau enggak itu tergantung dari kita masing-masing. Mungkin kalau misalnya ada 1-2 pertanyaan lagi boleh, kalau enggak ada kita tutup ya sharing kita malam hari ini. Ada yang mau berbagi atau mau nanya langsung boleh, silahkan. Adakah? Gak ada ya? Wah, udah pada pinter-pinter semua. Jangan-jangan ini udah pada ngelis pasar mana yang mau didatangi besok. Iya, ini banyak yang terinspirasi tentunya malam hari ini. Oke, kalau gitu mungkin ada closing statement dari Sila. Silakan, Sila. Mungkin saya hanya ingin berpesan, teman-teman, kondisi apapun yang teman-teman nanti hadapi, suka duka, di situ teman-teman itu adalah titik yang paling krusial. Jadi sebesar apapun komitmen teman-teman di awal untuk sukses di Atomi, terkadang itu akan diuji dengan kondisi-kondisi yang sangat sulit. Ya, ambillah keputusan, pilihlah keputusan yang benar. Jadi karena kesuksesan kita sampai ke atas itu rangkaian dari keputusan-keputusan yang benar yang kita ambil. Ya, jangan pernah menyerah, selalu positif dan selalu semangat. Buat saya selalu mencintai orang-orang yang member-member saya, walaupun mereka masih baru, tetapi mereka semangat, itu buat saya membuat saya jatuh cinta, Citizen. Saya sangat cinta dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang semangat. Jadi di tim saya tidak pernah membedakan member baru atau member lama. Saya melihat semangatnya, saya melihat cintanya, saya melihat apinya. Itu yang membuat saya terus ada untuk mereka. Mungkin itu aja. Jadi jangan padamkan api kita di Atomi. Ayo kita terus naik bersama. Amin. Berarti kamu cinta saya dong? Iya. Karena saya selalu semangat. Oke, ya teman-teman, thank you sekali lagi udah hadir di Atomi Journey pada episode kita malam hari ini. Untuk yang next, yang akan datang itu kita masih konfirmasi nanti tunggu tanggal mainnya. Ada buat yang teman-teman yang masih ketinggalan tadi, ada yang baru masuk setengah jalan katanya pengen denger gimana Bu Sila. Nanti tunggu di YouTube channel saya Listen and nanti teman-teman subscribe dan klik aja tombol notifikasinya, akan muncul nanti pemberitahuan saat sudah cantik, sudah diedit dan cantik ya. Oke, kita sama-sama mau saling menyemangati. Kita buka mic kita. Saya akan teriak Atomi dan teman-teman jawab dengan ayo bisa. Halo Ko Johan, halo Ci Angelina, selamat malam. Hai. Selamat malam, Listen. Hai. Semangat kasih, terus ya. Terima kasih Bu Sila. Tuh Bu Eni. Jangan terima kasih dulu, ini dulu. Semangat dulu. Yuk, siap ya semuanya ya. Udah dibuka mic-nya, teman-teman? Udah siap? Oke. Ya, saya teriak Atomi, teman-teman jawab ayo bisa ya. Oke. Atomi. Ayo bisa. Iya, thank you. Sampai ketemu di Atomi Journey yang akan datang.